Dan nanti ya kita lihat tergantung kesalahan dan bias yang ada, bagaimana kita menanganinya, bagaimana sofistikasinya ya. Nanti juga kita akan memperoleh ketelitian posisi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat ini kesalahan cukup banyak ya. Meskipun ada yang besar-besar ya, misalnya kesalahan orbit, kemudian bias ionosfer, bias troposfer, multipath, imaging, belum kesalahan jam receiver, kesalahan antena, noise gitu ya. Kemudian kalau terjadi cycle slip bagaimana ya. Kesalahan jam satelit meskipun sudah ada koreksinya dalam broadcast ephemeris, tetap nanti dalam precise ephemeris akan diperbaiki lagi ya. Jadi kita lihat memang banyak kesalahan dan bias yang harus ditangani, dan bagaimana kita menangani kesalahan dan bias ini ya tentunya akan menentukan kualitas posisi yang nantinya kita peroleh ya setelah proses pengolahan data ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kalau semua kesalahan dan bias tadi kita tuliskan dalam persamaan pengamatan jarak ya. Pertama kita lihat untuk jarak pseudo range dulu, dinamakan one way, yaitu dari satu satelit ke satu receiver pengamat ya. Nah, di sini kita lihat P itu data ukuran pseudo range ya, yang ini. Nah, kemudian ini jarak geometrik antara pengamat dengan satelit. Kemudian ini DERO ini kesalahan efek dari kesalahan orbit satelit. Kemudian ini troposfer, ini ionosfer. Kemudian ini kesalahan jam receiver, dan ini jam satelit ya. Dan kemudian ini multipath, dan ini noise. Nah, kalau kita lihat ini menunjukkan frekuensi sinyalnya ya, apakah L1, L2 atau L5. Dan kita lihat di sini kesalahan dan bias yang tergantung frekuensi itu ionosfer ya, kemudian multipath dan noise ya. Sehingga nanti jarak pseudo range di L1, L2, L5 juga berbeda-beda ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita lihat bahwa koordinat pengamat yang akan ditentukan itu ada di dalam sini kan ya, di dalam parameter jarak geometrik ini. Jadi jarak geometrik ini dihitung dari koordinat satelit yang diketahui dengan koordinat pengamat yang akan kita tentukan ya. Jadi ini untuk one way pseudo range. Nah, sekarang coba kalau kita lihat untuk one way fase hampir sama ini ya. Jadi kita lihat di sini ini data ukuran fase tapi dalam unit jarak ya. Kemudian ini sama jarak geometrik, kesalahan orbit, kesalahan troposfer, kesalahan ionosfer, kemudian ini kesalahan jam receiver dan satelit. Nah, yang bedanya ini sebenarnya ini ada parameter initial cycle ambiguity ya, N. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya suku ini adanya sebenarnya di sebelah kiri persamaan, tapi kemudian kita bawa ke sebelah kanan agar dia menjadi parameter juga ya. Dan kemudian di sini multipath dari fase, dan ini noise dari fase. Nah, yang agak beda di sini sebenarnya tanda koreksi ini ya. Kalau kalian masih ingat tadi di slide sebelumnya, di pseudo range itu dia plus ya, karena pseudo range itu diperlambat ya oleh ionosfer, sedangkan fase
dipercepat ya, dipercepat. Jadi jaraknya jadi nampak lebih pendek ya kalau untuk phase range. Kalau di pseudo range di delay ya, diperlambat. Jadi jaraknya itu nampak lebih panjang. Makanya di sana plus delta ion, di sini minus delta ion ya. Nah, jadi initial cycle ambiguity itu masuk sebagai parameter dalam persamaan pengamatan ya. Nanti kita lihatlah lebih dalam persamaan pengamatan ini di pembicaraan modul berikutnya ya. Ada penentuan posisi, ada differencing dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau secara umum kita lihat metode-metode penentuan posisi dengan GPS ini cukup banyak ya. Tapi nanti kita bahas lebih detail itu di minggu depan lah ya. Nah, nanti kita lihat penentuan posisi dengan GPS ini ada yang secara umum untuk keperluan survei pemetaan dan ada yang untuk keperluan navigasi ya. Jadi surveying ini biasanya istilahnya untuk ketelitian yang relatif lebih tinggi, navigasi yang relatif lebih rendah. Kemudian navigasi biasanya menuntut ketersediaan posisi seketika atau real time. Kalau surveying boleh post processing ya. Nah, nanti kita lihat di surveying sendiri ada yang bisa modanya absolut atau diferensial. Nanti kita lihat navigasi pun ada yang diferensial, ada yang absolut ya. Kemudian diferensial sendiri ada yang post processing, ada yang real time ya. Nanti kita lihat navigation pun kalau untuk navigasi ketelitiannya agak relatif lebih teliti ya nanti perlu pakai diferensial juga. Sehingga nanti memang kadang-kadang ada bersinggungan ya. Ini antara surveying differential real time dengan navigation differential real time bisa bergabung di RTK ya. Dan nanti ada juga di GPS. Nah, kalau yang banyak sekarang saat ini memang ada yang namanya precise point positioning atau real time precise point positioning ya. Tapi nanti ini kita lihatlah di minggu depan ya bagaimana metode-metode ini bekerja ya. Karena precise point positioning dan real time precise point positioning ini relatif metode yang baru lah ya muncul karena perkembangan di dalam teknologi dan algoritma processing di dunia GNSS ya. Nah, sedangkan metode-metode surveying itu cukup banyak ya. Meskipun nanti kita lihat ada beberapa metode seperti stop and go dan pseudo kinematik ini sudah tidak banyak digunakan lah ya. Karena dengan metode-metode baru orang sekarang paling juga ya static atau mau precise point positioning ya. Tapi kita lihat nantinya lah di sana ya. Memang prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS awalnya itu kan absolute positioning menggunakan data pseudo range ya. Tapi kita lihat sekarang absolute positioning menggunakan data fase dan pseudo range dalam waktu yang lama, yaitu seperti precise point positioning juga mulai banyak digunakan ya. Tapi nanti kita lihatlah ya lebih mendalam di metode-metode selanjutnya ya. Dan juga kita lihat spektrum ketelitian posisinya ya nanti kita lihat bisa dari milimeter sampai beberapa meter ya. Nanti kita lihat satu persatu lah ini ya. Tapi umumnya sekarang untuk mencapai ketelitian sentimeter ya bahkan di moda real time itu dengan menggunakan real time precise point positioning itu memungkinkan ya. Kalau
di differential positioning, static surveying, mili juga sudah biasalah ya untuk berbagai keperluan. Jadi spektrum ketelitian posisi dari GPS ini cukup lebar dan menarik ya, dari beberapa mili sampai beberapa meter. Tapi nanti kita lihatlah ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat sepintas ya, ini metode prinsip dasar dengan GPS yaitu absolute positioning ya, seperti kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi sebagian besar kita sudah diskusikan lah di sini ya. Nanti kita lihat bahwa ada absolute positioning yang sekarang berkembang, yaitu yang namanya tadi saya sampaikan, yaitu precise point positioning ya. Nah, di sini dia menggunakan data fase dan juga data pseudo range ya, tapi dalam moda statik dan biasanya tidak real time ya, dan dia lama, dan dia juga bisa mendapatkan ketelitian sampai sentimeter karena dibantu dengan data-data koreksi terkait orbit satelit dan jam satelit yang ditentukan dari stasiun-stasiun tracking GPS maupun GNSS yang ada di seluruh dunia ya. Tapi nanti ini kita lihat lebih mendalam nantinya ya di minggu depan lah itu ya. Tapi secara umum memang prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS awalnya itu adalah real time absolute positioning menggunakan data pseudo range ya. Cuma sekarang ini memang berkembang dengan berbagai algoritma baru ya, kemampuan tracking station yang lebih baik ya, kemudian juga kemampuan mengirimkan koreksi yang lebih cepat ya. Jadi memang saat ini ya memang precise point positioning ini merupakan moda absolute positioning yang terbaru lah ya. Apalagi nanti yang namanya real time precise point positioning ya. Tapi nanti kita lihat lah ya lebih mendalam nantinya. Nah, kalau untuk prinsip dasar real time absolute positioning seperti sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi menggunakan data pengamatan pada satu epoch saja. Umumnya menggunakan data pseudo range, karena kalau kita menggunakan fase ya kita tidak bisa menentukan cycle ambiguity-nya ya. Hanya berdasarkan pengamatan satu epoch dan satu receiver saja. Kemudian real time absolute positioning untuk keperluan navigasi ini biasa kita menggunakan receiver GPS tipe navigasi ya. Dan nanti seperti sudah kita bahas sebelumnya, setiap epoch itu ada 4 parameter ya. 3 parameter koordinat dan 1 parameter kesalahan jam receiver. Dan dalam konteks gambar ini ya ini koordinat yang dicari ya, X, Y, Z. Sedangkan koordinat satelit ya X, Y, Y, Z, I itu ya. Dan jarak ke satelit D1, D2, D3, D4 diukur. Nah, kalau sudah ingat hitung perataan ya persamaan pengamatannya sih semacam ini ya. Pengamatan non-linear, kemudian parameternya nanti ada 4 ya, X, Y, Z, dan juga kesalahan jam receiver ya. Dan ini tentunya bisa ditentukan dengan mudah lah ya, karena ini persamaan pengamatan yang sederhana lah relatif. Nah, kalau ketelitian real time absolute positioning, ini prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS.
Kalau kita pakai CA code ya umumnya sekitar 35 meter lah ya. Ini awalnya kita menggunakan L1 CA code. Tapi kan sekarang dengan modernisasi satelit GPS seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, ya nanti kita dapat L1C, L2C dan juga L5 ya code ya. Maka kita harapkan ketelitian posisi ini mungkin ya membaik lah ya, mungkin ke 1-3 meter ya, real time absolute point positioning ya. Nah kemudian ini yang perlu disampaikan ya. Jadi sebelum Mei tahun 2000 itu ada kebijakan yang namanya Selective Availability ini nih, SA istilahnya ya. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan di mana informasi orbit broadcast ephemeris itu sedikit disalahkan ya, dan juga informasi jam satelit itu istilahnya diditer lah ya. Sehingga mengakibatkan sebelumnya itu bukan 35 meter tapi bisa sampai 25 sampai 100 meter ya, karena masih ada selective availability. Nah ini yang saya katakan sebelumnya, nanti kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan receiver bukan tipe navigasi ya, misalnya tipe geodetik yang bisa merekam data ataupun tipe pemetaan, maka nanti kita bisa melakukan static absolute positioning ini dengan lebih lama ya. Kita merekam lebih lama. Kita bisa menggunakan data pseudorange, fase, atau campuran ya. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya ya, konsep precise point positioning itu ya sebenarnya di sini ya sama ya. Kalau tipe navigasi sebelumnya kita nggak bisa karena biasanya tipe navigasi itu tidak merekam data ya. Dia dapat data pengamatan dari satelit, dia menghitung koordinat, datanya dibuang ya. Contohnya seperti receiver GPS yang ada di handphone kita, kan dia tidak merekam data pengamatan kode dan fase ya. Dia cuma mengamati, menghitung koordinat, sudah itu ya dibuang saja ya, daripada membebani memori mereka ya. Tapi kalau kita pakai tipe receiver, tipe pemetaan atau tipe geodetik ya, datanya bisa kita rekam ya, nanti kita bisa olah macam-macam ya. Dan nanti ya ketelitian yang diperoleh tergantung tipe data yang digunakan. Biasanya sih pseudorange dan fase dua-duanya ya. Lama pengamatan dan kemudian strategi pengolahan datanya bagaimana. Maksudnya kan ada kesalahan-kesalahan. Tadi kita lihat ionosfer, troposfer, jam satelit, jam receiver, kemudian orbit, multipath. Nah ini bagaimana cara eliminir atau mereduksinya. Nah itu akan menentukan ketelitian yang kita peroleh ya. Tapi nanti kita lihat minggu depan lah ya. Karena ini kan nanti metode precise point positioning juga sebenarnya bertumpu di sini ya. Static absolute positioning. Dan nantinya umumnya sih kalau dulu-dulu, kalau sebelum ada precise point positioning method, ya ini biasa kita gunakan untuk menentukan titik kontrol awal ya, atau temporer di kawasan yang mungkin remote ya, terpencil dan belum ada titik kontrol ya, kita bisa gunakan ini. Nah nanti yang perlu kita perhatikan juga dalam konteks penentuan posisi dengan GPS, misalnya dengan yang awal-awal lah ya, real time absolute point positioning, ada yang namanya dilution of precision, DOP ya. Jadi DOP ini bilangan yang merefleksikan kekuatan geometri dari satelit ya. Kan kadang-kadang
agak susah juga ya, misalnya satelit ada berapa di mana-mana, apakah dia lebih kuat daripada geometri satelit lainnya, misalnya jumlahnya berbeda atau berubah lokasinya ya. Nah, untuk mengetahui secara cepat geometri satelit ini kuat apa tidak, itu ada nilai yang digunakan ya, namanya dilution of precision, DOP. Dihitungnya sih menggunakan matriks kofaktor ya. Nanti kita lihat. Dan semakin kecil nilai DOP berarti satelitnya semakin kuat geometrinya ya. Kalau nilai DOP-nya besar berarti geometri dari satelit-satelit yang ada ya lemah ya, buruk. Nah, biasanya nanti DOP ini bisa juga sih kita hitung sebelumnya ya. Kemudian kita bisa menentukan waktu kapan sebaiknya kita melakukan pengamatan, yaitu pada saat geometri satelit baik ya. Dan nanti nilai DOP itu akan tergantung pada jumlah, lokasi, distribusi satelit ya. Dan nilai DOP ini bervariasi secara spasial maupun temporal. Tetapi saat ini dengan banyaknya satelit yang ada, apakah itu malah kalau kita gabung GPS dengan GLONASS, Beidou, Galileo, konsep DOP ini menjadi tidak terlalu signifikan lagi ya. Kalau dulu di awal-awal GPS memang satelitnya masih sedikit ya. Kita ya perlu tahu kapan sebaiknya kita mengamati di kawasan kita, misal di Bandung, pada saat DOP-nya bagus ya secara geometri, yaitu nilainya kecil. Tapi saat ini yang paling gampang sih sebenarnya ya diamati aja semua ya. Dan nanti saudara sebenarnya bisa menghitung sendiri ya. Misalnya DOP kalau kita pakai GPS saja, kemudian kita tambahkan GLONASS, kita tambahkan Beidou dan seterusnya, pasti nilai DOP-nya akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Tapi ini sekedar untuk pengetahuan lah ya, biar saudara juga tahu. Kadang-kadang ada ya di receiver, bahkan di paper-paper ya, itu masih ada tentang DOP ini ya. Dan nanti kalau kita menentukan posisi 3 dimensi dan waktu, kita pakai parameternya namanya GDOP ya. Kalau untuk posisi 3 dimensi PDOP, kalau horizontal HDOP, kemudian vertikal VDOP, dan ada yang time DOP ya. Kalian bisa googling lah ya, bisa ini. Dan nanti sebelum pengukuran biasanya untuk menentukan DOP ini kita pakai koordinat pendekatan. Kalau Bandung ambil aja wilayah mana gitu, misalnya kampus ITB. Kalau koordinat satelitnya ya kira-kira dari almanak satelit ya. Karena kan broadcast belum ada, karena kita belum mengamati ya. Dan itu udah cukup lah untuk menghitung kira-kira nilai DOP ya. Dan ini seperti biasa nanti pakai rumus kofaktor ya. Saudara ingat ini ATA-1 ya. Biasanya kalau ada matrik beratnya ATPA-1, tapi karena kita belum mengamati dari geometri saja kan. Dan nanti saudara bisa menghitung matrik desain dari persamaan pengamatannya. Dan kita bisa memperkirakan kira-kira kekuatan geometrinya dari geometri satelit berapa besarnya ya. Dan nanti bisa dihitung sesuai dengan lokasi dan juga waktu. Dan nanti yang perlu dicatat bahwa karena matrik kofaktor dari absolute positioning atau differential positioning atau metode-metode lainnya beda ya, nanti DOP-nya beda-beda ya untuk masing-masing metode. Nah, ini sekedar gambaran saja. Jadi kalau dalam dunia GNSS, penentuan posisi dengan GNSS, pokoknya ada beberapa rule of thumb ya. Jadi semakin banyak yang satelit yang diamati, biasanya ya akan semakin baik. Geometrinya akan semakin kuat
berarti nilai GDOP-nya itu pasti kecil ya. Jadi semakin kemudian juga semakin satelit itu tersebar gitu ya di semua kuadran dari horizon pengamatan, itu juga biasa semakin baik ya. Nanti ini saudara bisa nyoba-nyoba sendiri lah ya, tapi sekedar ini pengetahuan juga ya, bagus untuk saudara. Nah ini contoh biar saudara tahu jadi ya, hasil penentuan posisi absolut dengan GPS saat selective availability masih berlaku ya. Jadi selective availability pada saat berlaku itu informasi orbit itu yang ada di broadcast ephemeris itu didegradasi lah ya. Ketelitiannya sengaja diturunkan dan juga informasi jam satelitnya itu juga diditer, istilahnya digoyang ya, jadi tidak terlalu stabil dan ada salahnya lebih besar ya. Dan itu berlaku sampai 1 Mei 2000 ya. Dan ini kita lihat pada saat itu April 1997 ya, berarti SA masih berlaku. Ini diamati data pseudorange setiap 1 menit ya. Kemudian dihitung posisinya, langsung diplot terus ya terhadap satu titik yang diketahui koordinatnya. Dan saudara lihat kesalahannya itu berkisar ya masih di kotak inilah ya. Umumnya ya sekitar 25-50 meter ini ya. Tapi bisa kadang-kadang loncat sampai ke 100 meter ya. Jadi ini pada saat SA masih berlaku. Dan saudara lihat ini ya, setelah SA ditiadakan. Ini contoh satu dari ini dari UNSW ya. Saudara lihat sebelum SA itu ya ini koordinat dalam arah northing utara ya. Ya jomplang gini ya. Ini turun naik bisa sampai di atas 50 meter. Tapi begitu tidak ada kebijakan SA lagi, kita dapat ketelitian seperti yang seharusnya ya. Sekitar 1-5 meter lah ya. Jadi kelihatan sekali ini ya. Jadi memang kebijakan SA itu sangat menurunkan ketelitian real time absolute positioning ya. Ini komponen tinggi, bahkan selalu lihat ya, offsetnya bisa sampai minus 60 meter ya. Jadi ini lumayan besar lah ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang SA sudah ditiadakan ya. Jadi tidak ada lagi sejak 1 Mei 2000. Tapi sekedar saudara tahu lah ini ya, pernah kejadian seperti ini. Ya bisa saja nanti kalau mau diterapkan dalam berbagai kondisi khusus ya itu tergantung yang punya satelit ya, pemerintah Amerika. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Nah ini contohnya juga kalau kita plot ya. Jadi sebelum ada SA ya sudah lihat ini kotaknya ini 100 meter ya. Nah begitu SA itu di off kan ya langsung. Ini kelihatan juga di sini ya. Kita plot ini begitu SA-nya off. Ya kotaknya jadi dalam plus minus 3 meter ini ya. Jadi kita lihat memang pengaruh kesalahan orbit dan kesalahan jam satelit itu cukup lumayan besar ya untuk keperluan real time absolute positioning dengan GPS. Nah ini juga pada komponen tingginya. Jadi saudara bisa lihat ya, kelihatan sekali yang merah ini adalah yang SA-nya sudah off ya. Sedangkan yang ini yang SA-nya on ya. Jadi memang ya kita lihat dari stabilitasnya juga dan juga dari segi akurasinya juga ya memang jauh menjadi lebih baik ya dengan SA off ini. Tapi ya sekarang ini tidak ada lagi ya ininya. Nah sekarang ini kita masuk ke slide terakhir dari metode
penentuan posisi dasar dengan GPS ya. Nah, tugasnya ini sebenarnya saudara coba ini hitung perataan sebenarnya ya. Jadi ini kasus absolute positioning di mana kita menganggap kesalahan orbit, ionosfer, troposfer, dan multipath diasumsikan telah direduksi dengan mekanisme lain. Jadi kesalahan orbit, ionosfer, troposfer, dan multipath saudara asumsikan tidak ada dari pengamatan. Jadi di sini saudara parameternya cuma koordinat pengamat dan kesalahan jam receiver. Nah, sekarang coba saudara tuliskan persamaan pengamatannya untuk 4 kasus ya. Kalau yang nomor 1 ini seperti yang contoh tadi kan. Nah, jadi kita ngamati 4 satelit, 4 jarak, ada 1 epoch, ada 1 pseudo range ya. Nah, berarti ini datanya 4, parameternya juga 4, yaitu koordinat dan kesalahan jam receiver. Tuliskan persamaan pengamatannya ya. Kemudian saudara linearkan, kemudian tulis bentuk matriksnya seperti apa ya. Matriks pengamatannya ya. Matriks A-nya kalau dalam hitung perataan. Nah, kemudian ini catatannya untuk kasus 1, 2, dan 3, kesalahan jam receiver dianggap berbeda untuk setiap epoch. Nah, kalau kasus nomor 2-nya, saudara sama absolute positioning, tapi yang diamati sekarang 3 satelit. Kalau 3 satelit kita ngamati cuma 1 epoch, kan nggak cukup ya. Karena parameternya ada 4 kan. Kesalahan jam receiver 1 pada epoch pertama dan koordinat pengamat. Kalau 1 epoch tidak cukup, makanya kita buat 2 epoch. Nah, kalau 2 epoch ini berarti epoch pertama kita dapat 3 jarak, epoch kedua kita dapat 3 jarak. Ada 6 data pengamatan. Parameternya berapa? Parameternya koordinat pengamat 1 yaitu tetap XYZ 3 berarti, kemudian ditambah dengan kesalahan jam receiver. Nah, kesalahan jam receiver di epoch pertama dan epoch kedua dianggap berbeda karena biasanya memang berbeda ya. Nah, jadi parameternya 3 tambah 2 kesalahan jam receiver 5, cukup kan? 6 satelit, 6 data pengamatan, 5 parameter, ukuran lebih 1. Nah, ini bisa. Kemudian yang ketiga, kalau kita ngamati 2 satelit, karena lain hal, misalnya kita cuma dapat 2 satelit ya, berarti kalau 1 epoch jelas nggak bisa. 2 epoch, kalau 2 epoch tadi kan parameternya 5. 2 kali 2 nggak cukup juga. 4 dan 5 parameter nggak cukup. Nah, berarti kita harus ngamati 3 epoch. Kalau 3 epoch ini berarti data pengamatannya 6 ya. Tapi parameternya juga koordinat 3 XYZ dan kesalahan jam receiver di T1, T2, T3. Jadi 3 tambah 3, 6. Tapi data pengamatan 6. Cukup. Jadi ini bisa dituliskan persamaan pengamatannya ya. Dan nanti sudah linearkan, tulis dalam bentuk matriks. Nah, yang terakhir ini kalau seandainya kita ngamati satelitnya cuma 1. Kita pakai 6 epoch. Kalau 6 epoch berarti 1 satelit
kita ngikuti terus di 6 epoch, berarti kita dapat 6 data pengamatan kan. Parameter koordinat tetap yaitu XYZ 3. Nah, kesalahan jam receiver kalau setiap epoch kita introduksi parameternya yang baru-baru, yang nggak cukup ya. Karena data pengamatan 6, parameternya nanti 3 tambah 6, 9. Nah, oleh sebab itu, untuk kasus 4, kesalahan jam receiver ini kita modelkan dengan polinomial berderajat 2. Jadi maksudnya, delta T receiver itu berderajat 2, kita pakai, jadi A0 tambah A1 kali T tambah A2 kali T kuadrat. Jadi parameternya cukup A0, A1, A2, 3. 3 ditambah koordinat 3, persamaan pengamatannya 6, tapi parameternya 6 ya. Nah, ini salah satu cara ya. Jadi nanti kita lihat kalau jumlah parameter itu terlalu banyak, seperti di kasus 4, maka parameter-parameter yang bisa kita modelkan untuk mereduksi jumlah parameter, nah itu kita lakukan. Ya, dalam hal ini yang kita modelkan adalah kesalahan jam receiver ya. Mungkin pertanyaannya kenapa polinomial berderajat 2, kenapa enggak berderajat 3? Tapi kalau berderajat 3 nanti nggak cukup ya. Harus bukan 6 epoch, tapi 7 epoch gitu ya. Kalau kita ambil berderajat 1, linier, khawatirnya terlalu simple ya. Jangan-jangan memang jam receiver itu tidak terlalu stabil, jadi dia variasinya ya polinomial berderajat 2. Tapi kalau mau polinomial berderajat 3 bisa, tapi kita harus nunggu sampai epoch yang ketujuh ya nantinya ya. Jadi ini sekedar memberikan wawasan kepada saudara bahwa kadang-kadang kalau kita paham permasalahannya, meskipun kita mengamati kurang dari 4 satelit, kita masih bisa ya mengamati posisi. Tapi syaratnya seperti saya katakan ya, dalam konteks ini absolute positioning ini ya datanya harus bisa direkam ya. Tidak bisa menggunakan tipe navigasi, tapi tipe pemetaan atau tipe geodetik. Nah, saudara ini dikasih waktu seminggu lah ya, seperti biasa. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik agar lebih paham. Jadi itu saja untuk kuliah kali ini. Nah, minggu berikutnya kita akan melihat metode-metode penentuan posisi lainnya secara lebih detail ya. Kalau sekarang kan baru cuma prinsip dasarnya saja. Begitu ya. Terima kasih.